Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Rembuk Santuy. Bersama saya Dimas Wahyu Perkasa. Saya Nimatul Hakiki Febriawan. Kita rembuk lagi hari ini ya? Iya benar. Kemarin nggak rembuk. Kemarin lagi sendiri-sendiri karena memang lagi sama-sama sibuk. Dan itu mungkin bakal jadi tipe konten baru aja sih ya? Iya benar. Ada beberapa hal yang nggak bisa dirembukin memang. Beberapa memang menjadi konsumsi sendiri-sendiri. Apa sih? Oke, kita mau ngomongin apa kawan hari ini? Hari ini kita bakal ngomongin isu yang lagi viral. Wow, banyak nih yang viral di Indonesia. Apa aja? Kita bakal ngomongin Tinky Winky. Oke, terus jadi kita mau ngebahas tentang Corona. Oh iya, kirain. Oke teman-teman, serius ya. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang yang lagi viral nih, dan isu ini banyak dibicarain. Ialah Omnibus Law. Tapi kita nggak bahas substansinya ya, karena Ya, substansi itu sangat tidak santuy sebenarnya. Ya benar. Santuy. Kita mau bahas fenomena sosial yang terjadi. Oke, sepakat. Karena sudah terlalu banyak orang yang membahas tentang isinya, tentang dampaknya dan segala macam. Tapi ada satu menarik Kak, yang saya perhatikan hari ini, dan Omnibus Law ini jadi pemantik bahwa dengan orde media hari ini bagi saya menimbulkan begitu banyak kepekaan sosial yang datang gitu. Ya, kalau kita lama di pergerakan mahasiswa, mungkin ini fenomena kedua di mana masyarakat kembali peduli dengan hal-hal yang sifatnya nggak pragmatis. Ini fenomena kedua akhir-akhir ini Ya, kita benar. lihat. Kalau kita ngikutin gerakan mahasiswa saya dari 2015 sama 2015 juga ya. 2016, sorry ya. Ikutnya 2015. Oh ya, oke, siap. Coba, Ya, benar. mengelak kan. Ya benar. Hal yang nggak sifatnya pragmatis, Aha. yang menyatukan itu baru 2 kali. Oke. Kalau biasa kita ngelihat, oh masyarakat bersatu gara-gara isu asap, itu wajar. Karena mereka terganggu kesehariannya. Masyarakat bersatu gara-gara isu jalan, itu wajar. Karena ya kepragmatisannya, apalagi kalau harga-harga naik ya. Wah, bersatu semua Bersatu pasti. semua. Apalagi kalau mahasiswa pasti bersatu kalau ngebahas isu UKT. UKT atau kuliah. Gitu Kuliah 5 tahun UKT. Aduh, pasti bersatu kita. Cuman akhir-akhir ini ada 2 isu yang bukan kondisi personal tapi kondisi bangsa, Benar. yang kemudian mahasiswa dan masyarakat mau bersatu. Kemarin 24 September ya, kita kenal reformasi di korupsi. Masih di korupsi. Dan hari ini kayaknya mulai mau diledakan. Kemarin Gejayan sudah aksi BTW. Gejayan memang keren banget, selalu luar biasa. Gejayan selalu menjadi pelopor ya, dari yang 24 September kemarin Ya. sampai sekarang kita ngebahas Omnibus Law. Kemudian euforia orang-orang untuk terjun ke lapangan, turun aks terkait isu ini itu benar-benar tinggi gitu loh. Dan ini jadi menarik. Nah, ini yang jadi menariknya gitu. Mungkin Kak Wawan nanti boleh ngejawab pertanyaan saya, Kak. Apa tuh? Ada satu fenomena yang saya lihat hari ini, seperti tiba-tiba bangsa kita, anak mudanya nih, benar-benar punya kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi bangsa. Sekarang gini, saya merasa bahwa permasalahan bangsa ini dari dulu sampai sekarang nggak ada sedikit pun yang berkurang. Ya. Sebenarnya gitu kan. Sama ya. Iya, setiap pasti ada aja. Cuman hari ini kan media mainstream seperti menjadi corong pemerintah. Sehingga media-media yang bukan mainstream, media-media yang alternatif atau kolektif membumingkan isu, dan isu ini lebih ngebuat orang bergerak. Jadi gini, temen saya aja yang nggak tahu tentang isi Omnibus Law, tentang reformasi di korupsi, dia nggak tahu tuh isinya apa. Tapi dia ikut terjun ke lapangan, ikut aksi. Sedangkan aksi-aksi di kampus yang lain yang bukan itu, dia nggak turun. Yeah. Artinya kan, oh kok bisa gitu loh. Oke. Apa yang terjadi Kak sebenarnya? Gini, Kalau menurut Kakak? Ya nggak bisa dipungkiri, pertama kepekaan hari ini terjadi gara-gara media, gitu ya. Tren media, tren sosial itu yang memunculkan kepekaan. Jadi kepekaan itu kita nggak bisa bilang tidak muncul dari keresahan, tapi faktor penyebab keresahannya sekarang bukanlah pemahaman, gitu, tapi tren sosial. Bagaimana kemudian ketika perspektifnya anak muda sekarang, ketika ini berhasil booming ya, sebuah isu berhasil booming, berarti emang bener-bener ada yang salah gitu, bener-bener. Kita bisa lihat itu dari 2 sisi sih ya. Kalau ada anak muda yang ngikut tren sosial dan menjadikan tren sosial itu sebagai sebuah indikator masalah atau tidaknya sebuah isu, sebuah masalah, cuman nggak terlalu. Yang masalah adalah anak muda yang memandangnya, ini tren sosial nih,
Kalau aku nggak ikut berarti aku nggak ngetren. Oke. Itu yang masalah. Itu yang jadi masalah ya kalau Iya. ada yang cuma ikut-ikutan. Tapi gini, kemarin juga saya sempat ditanya ya. Saya sempat ditanya nih sama adik-adik tingkat tentang aksi 24 September, reformasi di korupsi. Pertanyaannya adalah sama sih, hampir sama dengan pertanyaan yang muncul ya, ngechat saya akhir-akhir ini. Adalah HP lagi rusak. Ya jadi nge-DM, kok banyak sih orang yang turun terasi gitu untuk dua isu ini atau isu Omnibus Law. Yang Omnibus Law ini jelas loh isunya, Omnibus Law tentang hukum yang baru kan, saya juga nggak tahu lah, nggak ngerti kan, Nggak terlalu mendalami. nggak terlalu mendalami. Tapi kalau yang 24 September kemarin isunya nggak jelas sebenarnya, Iya. reformasi di korupsi, pokoknya gitu aja yang jadi tagline, dan banyak sekali isu di situ. Dan Yang ada yang kontradiktif sebenarnya dari gitu loh kan. isu-isu itu. Yang tapi kemudian kita tetap bersatu. Jawaban saya sederhana. Kalau misalnya ada yang nanya, kok bisa orang mau turun aksi? Kalau saya sih, sekalipun mereka nggak paham isunya apa, bagi saya, mereka tahu bahwa ada yang salah dengan negeri ini. Iya. Hanya bermodalkan mereka keresahan bahwa, oh iya ada yang salah di negeri ini, kemudian dipantik dengan reformasi di korupsi, akhirnya setiap dari mereka mau turun ke jalan. Iya. Keluar jiwa mudanya Gitu keluar loh. gitu ya. Karena memang benar, Kak, saya nggak sepakat sih kalau misalnya syarat aksi itu kita harus paham, kita harus punya solusi. Enggak. Syarat aksi itu yang penting kita resah, gitu loh. Kalau kamu resah, ayo ikut kita aksi turun ke jalan. Cuman gini, ada satu hal juga yang bisa dibaca sebagai sebuah indikator kalau reformasi di korupsi kemarin. Ada ketidakpercayaan terhadap dewan, terhadap legislatif, yang sebenarnya paradoks ya kalau kita nggak percaya. Kenapa kita pilih ya? Iya. Benar. Tapi kan ya kita tahu proses seperti apa gitu kan. Tapi ada ketidakpercayaan yang tertumpuk gitu loh. Sehingga kalau misal kemarin ditanya isu kita apa, ada yang bahkan yang kontradiktif adalah ada yang pengen cepet-cepet mengesahkan RUU PKS. Oh iya. Ada yang menolak. Iya, Tapi benar. mereka di satu barisan dan keresahannya sama. Mereka menganggap musuhnya sekarang bukanlah produk, cuman produsen gitu loh. Iya benar. Anggota dewan. Dan di situ sih posisinya. Jadi nggak serta merta mereka tidak memahami isu, bukan. Mereka punya keresahan di titik yang lain gitu loh. Di anggota dewan. Tapi tetap yang nggak bisa kita mungkiri adalah tren media. Ya benar, itu menarik penting masa sekali, paling itu banyak. penting sekali. Karena ketika Gejayan memanggil itu menjadi trending topik yang pertama di Twitter, kemudian daerah-daerah lain mulai mengadopsi isu yang sama gitu kan. Iya. Tapi tetap sih kalau bagi saya ini sebuah tren yang baik. Terlepas bahwa kemudian ada yang bilang bahwa wah ya marwah aksi kemudian hilang gara-gara ada yang selfie dan segala macam, ya bisa jadi benar. Tapi saya tetap menganggap bahwa yang namanya kepedulian, sekalipun itu menjadi tren, itu tetap baik. Toh nggak ada yang buruk dari sebuah kepedulian, kecuali kamu peduli supaya dianggap orang kamu peduli. Itu yang salah kan? Dan sebenarnya efek tren itu paling pertama akan mengarah ke sana. Oh gitu ya. Efek tren akan mengarah ke sana. Banyak orang yang turun gara-gara pengen dianggap punya kepedulian. Ya gitu. benar. Sebenarnya bagi masa aksinya ini bisa dikatakan masalah, tapi nggak terlalu lah. Yang masalah adalah di dalam aksi itu ada masa aksi, ada penggeraknya. Iya. Nah kalau penggerak nggak menyadari ini yang gitu loh. Ketika penggerak terlalu sibuk dengan euforia, oh kita 24 September kemarin berhasil menurunkan ribuan massa loh gitu. Tanpa dalam forum yang strategis lalu menafikan bahwa sebenarnya itu bukan karena propaganda kita. Iya, gitu kan. benar. Jadi kita nggak boleh ngeklaim-klaim juga kadang-kadang kan. Iya. Nah kalau saya sih gini, tapi setiap aksi besar inilah yang menjadi perdebatan di dunia maya sebenarnya, Kak. Orang-orang selalu menganggap bahwa oh aksi ini ditunggangi lah, ini siapa yang menunggangi, siapa yang ditunggangin lah, gitu kan. Banyak sekali isu-isu yang seperti itu. Kalau bagi saya, teman-teman nggak usah terlalu dipusingkan gitu loh. Kalau teman-teman sepakat pada suatu isu, sepakat dengan satu keresahan, silahkan aksi aja, nggak usah takut oh siapa yang menunggangi kita, enggak gitu loh. Kalaupun kita memang resah itu, ya udah. Karena saya pun cukup resah. Sekalipun saya belum benar-benar paham tentang Omnibus Law, tapi saya resah. Kenapa saya resah? Karena lagi-lagi pengaruh media sebenarnya. Efek dari Omnibus Law ini kemudian disebutkan beberapa macam, beberapa banyak. Sekalipun saya belum benar-benar lihat draft Omnibus Law. Contohnya aja gini, saya ini dulu orang yang tidak sepakat dengan RUU PKS. Oh iya. Dulu ya, dulu. Tapi kemudian saya nggak ikut lagi tuh perkembangan RUU PKS. Setelah saya cermatin,
dari apa-apa yang tidak disepakati. Karena saya tahu poin-poin yang tidak saya sepakat gitu loh. Ya. Di RUU PKS saya tahu ini yang saya nggak sepakat. Nah ternyata poin-poin yang saya tidak sepakat di RUU PKS itu sudah dirombak, sudah dirubah gitu loh. Dan kalaupun saya baca draft RUU PKS hari ini lagi, kayaknya nggak ada yang salah. Oh gitu ya. Nah gitu loh. Jadi maksud saya, memang nggak apa-apa kita aksi dengan bermodalkan keresahan. Tapi saat teman-teman punya kepahaman pada isu itu lebih baik. Itu lebih baik Ya. gitu loh. Itu poinnya. Bahkan saya udah lebih dari 10 teman saya yang selama 4 tahun gak pernah aksi Tiba-tiba aksi. tiba-tiba aksi hari itu gitu loh. Pemerintahnya jangan disensor ya. Adik-adik pelajar jangan mau jadi martirnya mahasiswa. Rasa heroismenya itu hilangkan. Kalau kelamaan nunggu nanti Direbut orang. Kalau Omnibus Law sudah memakan korban, lalu kalian masih mau kajian gitu. Nah, Gitu. Walaupun Ya, saya benar. bukan Presma lagi, lihat kalau misal ada aksi, saya bakal ikut. nah Di gitu. titik di mana saya bisa hadir, saya bakal hadir.